Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dari kelas 1 Perbankan Keuangan 1 dengan nomor induk mahasiswa 9620200008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan operasional dan perencanaan strategis. Perencanaan operasional atau operational planning adalah perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. Adapun perencanaan operasional terdiri dari dua macam, yaitu rencana tunggal atau rencana sekali pakai atau single use plans adalah rencana yang dilakukan untuk sekali pakai untuk aktivitas yang tidak berulang. Contohnya seperti penyusunan anggaran, penyusunan proyek, dan penyusunan program. Lalu yang kedua ada rencana standing atau rencana tetap atau standing plans adalah rencana yang bisa dipakai berulang-ulang untuk aktivitas yang berulang. Contohnya seperti penyusunan kebijakan, penyusunan SOP atau prosedur standar, serta penyusunan aturan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat rencana operasional. Yang pertama, tentukan hal-hal, pekerjaan, atau tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan. Kedua, tunjuk siapa yang akan mengerjakan dan cantumkan namanya. Ketiga, hitung biaya yang dibutuhkan dengan cermat. 4. Tetapkan poin-poin yang akan dikontrol. Dan yang terakhir, pikirkan cara memonitor atau mengawasi pekerjaan itu. Lalu selanjutnya, apa sih perencanaan strategis itu? Perencanaan strategis atau strategic planning adalah proses dalam pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, penentuan program-program strategi, penetapan metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Kemudian terdapat 3 alasan pentingnya rencana strategis. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya. Dan yang terakhir, perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Di dalam perencanaan strategis ini terdapat beberapa teknik analisis yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Analisis SWOT terdiri dari 1. Strengths atau kekuatan, 2. Weakness atau kelemahan, 3. Opportunities atau peluang, dan yang keempat yaitu threats atau ancaman. Strengths atau kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan. Hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Contohnya, termasuk siapa yang ada di perusahaan, paten dan properti intelektual perusahaan, serta lokasi perusahaan. Opportunities atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Lalu selanjutnya ada analisis PES atau analisis PLST adalah analisis atau alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Yang pertama ada faktor politik. Faktor politik ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum dalam mempengaruhi lingkungan bisnis dan perdagangan. Kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini, perusahaan atau organisasi akan memeriksa dan meninjau masalah ekonomi yang berdampak pada perusahaan. Selanjutnya ada faktor sosial. Di faktor sosial ini akan menganalisis lingkungan sosial ekonomi pasarnya melalui elemen-elemen seperti demografi pelanggan, sosial budaya, sikap dan gaya hidup, serta latar belakang pendidikan. Dan yang terakhir yaitu faktor teknologi. Faktor-faktor ini termasuk kemajuan teknologi, siklus hidup teknologi, peran internet, dan pengeluaran untuk penelitian teknologi oleh pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah analisis PESTEL. Analisis PESTEL adalah suatu teknik dalam manajemen strategis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal bisnis yang berpengaruh terhadap suatu hal seperti perusahaan, proyek, masalah, dan lain-lain. Analisis PESTEL meliputi bidang yang pertama ada politikal. Politikal meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan, contoh kebijakan pajak dan peraturan daerah. Yang kedua, ekonomik,
Faktor ekonomi ini meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari customer dan mempengaruhi iklim berbisnis suatu perusahaan. Contoh, standar nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada sosial. Faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar yang ada. Contoh, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial, dan lingkungan kerja. Lalu, yang keempat ada teknologikal. Teknologikal ini meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis perusahaan. Contoh, penentuan dan pengembangan baru, biaya dan penggunaan teknologi, perubahan dalam ilmu pengetahuan, dan dampak dari perubahan teknologi. Lalu yang kelima ada environment atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi keputusan pembeli seperti faktor lokasi geografis. Dan yang terakhir ada legal. Faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Contoh, kesehatan dan keselamatan, arahan pekerjaan, hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, serta tanggung jawab lingkungan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.